Halo semuanya, nama saya Daniel Girsang dari kelas 10 MIPA SMA Lentera Harapan Ambon, dan pada video ini saya akan membahas mengenai perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Selamat menonton. Nah, berikut adalah isi presentasi saya. Terdapat 9 materi yang saya akan bahas. Yang pertama, saya akan membahas mengenai perkembangan kerajaan Ternate. Jadi, perekonomian kerajaan Ternate termasuk maju. Mereka memiliki persekutuan dagang bernama Uli V yang memiliki wilayah kekuasaan sampai di Filipina. Mereka juga berfokus pada perkebunan rempah-rempah dan perdagangan internasional, khususnya konsumen mereka lebih banyak pada Eropa. Namun, hal tersebut juga memunculkan resiko, pasarnya dimonopoli dan terjadi penjajahan. Kemudian masuk ke perkembangan pemerintahan. Jadi, kerajaan Ternate termasuk kerajaan termaju di Maluku yang didirikan pada tahun 1257 Masehi oleh B.M. Malamo. Mereka juga memiliki pencapaian pada abad ke-16 oleh Sultan Ba'abullah dan memiliki wilayah kekuasaan dari Maluku, Gorontalo, Banggai di Sulawesi sampai ke Flores dan Mindanao. Kerajaan Ternate juga pernah dijajah oleh Portugis, kemudian diusir oleh Sultan Ba'abullah karena pembunuhan Sultan Hairun dan memonopoli politik serta pasar. Belanda juga mencoba mengusir dengan cara mencoba menjajah melewati VOC dengan turut mengusir Portugis agar lebih mudah menaklukkan Ternate. Dengan begitu, kerajaan Ternate pun runtuh pada tahun 1683 Masehi karena monopoli perdagangan rempah-rempah dan penjajahan dengan taktik divide et impera oleh Belanda. Kemudian, pada awalnya juga pemerintahan Ternate belum sepenuhnya dipengaruhi oleh pengaruh Islam. Mereka masih memiliki para Momole untuk memimpin, yang kemudian digantikan menjadi seorang Kolano pada masa kerajaan. Kemudian pengaruh Islam sepenuhnya diterapkan pada abad ke-15. Dengan begitu, setelah penggantian, maka dibuat juga jabatan Jokuku dan Falaraha, dan gelar Kolano diganti menjadi Sultan. Kemudian perkembangan akulturasi budaya. Jadi terdapat peninggalan arsitektur budaya berupa benteng-benteng, masjid, dan istana sultan. Ada juga budaya yang masih diturunkan sampai saat ini, yaitu keahlian masyarakat lokal dalam membuat kapal seperti kapal kora-kora dan ritual Kolano Uci Sabea, yaitu turunnya sultan ke masjid. Literatur kerajaan Ternate juga berdampak besar terhadap Nusantara bagian timur khususnya, melewati bahasa Melayu Ternate. Contoh literaturnya adalah naskah surat Sultan Ternate Abu Hayat kedua kepada Raja Portugal pada tanggal 4 April dan 8 November 1521 Masehi. Kemudian perkembangan kehidupan masyarakat. Jadi mata pencaharian utamanya adalah pertanian, perdagangan, dan perikanan. Kemudian mereka juga dipengaruhi oleh budaya Islam yang datang dari para dai dan pedagang dari Jawa dan memiliki hukum-hukum Islam, hukum-hukum kerajaan yang sangat dipengaruhi oleh hukum-hukum Islam. Mereka juga menghargai hidup bersama dengan agama dan kepercayaan lainnya. Lanjut, kita akan masuk ke dalam perkembangan kerajaan Demak. Jadi perkembangan ekonominya. Jadi kerajaan Demak memiliki perekonomian yang maju di bidang maritim dan agraris dengan barang yang diekspor berupa beras, lilin, dan madu. Mereka juga ramai dengan pendatang dan pedagang karena memiliki pelabuhan penting dan tempat transit dari Nusantara bagian timur ke bagian barat. Mereka juga memiliki perkembangan sistem pemerintahan, sistem teokratis yang memusatkan Tuhan. Kerajaan Demak juga didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 dan menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kemudian terbentuk juga Wali Songo yang berperan sebagai penasehat dan penyebar agama Islam ke seluruh pelosok negeri. Awal pemerintahannya ditandai dengan pembangunan Masjid Agung Demak dan perluasan wilayah. Dengan wilayah kekuasaannya sepanjang pantai utara Pulau Jawa hingga ke Palembang, Jambi, Banjar, serta Maluku, dan memiliki masa kejayaan pada masa Sultan Tenggrana. Kemudian, setelah Dipati Unus wafat, terjadi juga kemelut di Demak antara Pangeran Sekasedelepen dan Pangeran Trenggana, yang menjadi salah satu alasan kerajaan Demak runtuh pada tahun 1568 Masehi. Alasan lain juga karena kegagalan pemerintah dengan terlalu fokus terhadap perang dan perbedaan mazhab antara rakyat dan bangsawan. Dan terjadi juga perang saudara dan pemberontakan oleh Adipati Pajang. Dengan begitu, setelah kemelut atau perkelahian berakhir, maka Joko Tingkir memindahkan pusaka kerajaan dari Bintoro Demak ke Pajang. Kemudian terjadi juga perkembangan akulturasi dan budaya dan kehidupan bermasyarakat. Pertama, budaya. Jadi Demak adalah salah satu pusat penyebaran agama Islam di Nusantara yang terbesar dengan adanya pembentukan Wali Songo atau 9 Sunan tersebut. Contoh arsitektur terpopuler adalah Masjid Agung Demak dan Sakatatal atau Tiang Masjid buatan Sunan Kalijaga. Contoh lain dalam budaya juga adalah perayaan Sekaten yang dasar-dasarnya dibuat oleh Sunan Kalijaga dan pembuatan pesantren. Kemudian ada juga kehidupan bermasyarakat. Kehidupannya berjalan dengan teratur dengan mata pencarian yang mirip dengan Ternate, kerajaan Ternate. Habis dengan begitu, aturan yang dipakai juga mirip dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Tetapi terdapat beberapa norma dan tradisi lama dari kerajaan Majapahit yang tetap dilakukan. Yang berikut adalah kerajaan Aceh. Jadi kerajaan Aceh adalah kerajaan maritim dan memiliki armada perdagangan yang kuat.
Mereka juga aktif dalam kegiatan ekspor impor antar negara, seperti bahan ekspornya adalah beras, timah, emas, perak, lada, dan rempah-rempah. Dengan bahan impor yaitu kain koromandel, porselen dan sutra, dan minyak wangi. Mereka juga memiliki alat tukar dirham untuk mempermudah perdagangan. Mereka juga memiliki kenaikan dalam jumlah bahan ekspor penting karena menguasai daerah Semenanjung Malaka. Terdapat juga perkembangan pemerintahan. Jadi kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1466 Masehi dan memiliki wilayah kekuasaan dari ujung utara Pulau Sumatera, wilayah Minangkabau, wilayah Aru, bahkan sampai ke Semenanjung Malaka. Kemudian masa kejayaan mereka terdapat di masa Sultan Iskandar Muda, dan Aceh telah berupaya membangun hubungan politik dengan negara-negara Islam di Timur Tengah dan di bagian Asia lainnya. Mereka juga ramai karena runtuhnya kerajaan Samudra Pasai dan Portugis menduduki Malaka. Dengan begitu, Aceh juga secara terbuka menantang hegemoni Portugis di Malaka sebagai penguasa perdagangan kawasan. Tetapi pada akhirnya kerajaan Aceh juga runtuh pada tahun sekitar 1641 karena tidak ada sultan-sultan kuat untuk melawan Belanda dan perseteruan antara golongan Tuku dan Tungku. Kemudian perkembangan akulturasi budaya dan kehidupan bermasyarakat. Jadi pertama budaya, jadi ada akulturasi di bidang hukum, yaitu hukum adat mahkota alam atau mengenai pengangkatan sultan dan hukum kerajaan. Kemudian kebanyakan sisa peninggalan atau arsitektur yang ada terbakar karena peperangan. Contoh peninggalan arsitektur tersebut adalah Gunungan, Masjid Raya Baitur Rahman, dan Masjid Tua Indrapuri. Kemudian juga ada kehidupan bermasyarakat. Mayoritas masyarakat itu beragama Islam dan mengikuti aliran Syiah. Kemudian juga para ulama dianggap sebagai penasehat dan sebagai salah satu sendi kehidupan rakyat. Dengan begitu ada juga terdapat struktur sosial, yaitu golongan Tuku yang fokus pada pemerintahan sipil, golongan Tungku yang fokus pada keagamaan, Hulu Balang yaitu prajurit dan rakyat biasa. Kemudian saya akan membahas keunggulan atau keunikan ketiga kerajaan. Jadi pada Ternate itu fokus terhadap perkebunan karena mereka adalah tempat penghasil rempah-rempah terbesar di dunia, sampai dinamai The Spice Island oleh bangsa-bangsa luar. Dengan begitu mereka memiliki ekspor yang baik juga. Mereka juga memiliki ikatan baik dengan kerajaan-kerajaan sekitar sehingga bisa bekerja sama dengan baik ketika ada perang. Kemudian kita akan masuk ke kerajaan Demak. Jadi mereka adalah penghasil beras, lilin, dan madu. Kemudian mereka juga memiliki transit pelabuhan timur barat Nusantara yang sangat penting untuk pemindahan barang-barang ekspor impor. Mereka juga memiliki kehidupan sosial yang sangat teratur dan mereka memiliki wali songo atau sunan. Mereka juga memiliki lokasi strategis dan wilayah kekuasaan yang luas. Yang terakhir adalah Aceh. Mereka adalah penghasil lada, emas, dan perak. Mereka juga memiliki pelabuhan penting di Semenanjung Malaka dan memiliki lokasi strategis untuk perdagangan karena dekat dengan jalur rute perdagangan internasional. Mereka juga melakukan kerjasama dengan luar negeri seperti dengan Turki untuk barang-barang militer. Mereka juga salah satu kerajaan yang dapat menekan perdagangan oleh Portugis. Terdapat juga persamaan dan perbedaan antara masa kerajaan Islam dengan kehidupan masa kini. Persamaannya adalah pemerintahan dulu dengan saat ini masih berstruktur, perekonomiannya tetap berfokus pada bidang perdagangan, hasil pertanian, dan perkebunan. Kemudian ada juga beberapa budaya dari masa kerajaan Islam yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini seperti wayang. Kemudian mayoritas masyarakat Indonesia juga masih beragama Islam. Mayoritas lebih ketika dalam persentase adalah 88%-an. Kemudian ada perbedaan juga pastinya. Pemerintahan dulu memakai sistem teokrasi, sedangkan Indonesia pada saat ini sedang memakai demokrasi. Kemudian dalam bidang perekonomian dulu ekspor impor memiliki rute perjalanan yang rumit dan kecil. Sekarang sudah ada pesawat dan sekarang sudah juga ada toko online sehingga ekspor impor semakin lebih baik dan cepat. Kemudian kehidupan masyarakat dulu itu kental dengan akulturasi budaya dan agama Islam. Sekarang sudah lebih kepada mengikuti budaya-budaya luar negeri seperti baju-baju ketat dan lain-lainnya. Kemudian arsitektur dulu juga penuh dengan corak Islam, tetapi sekarang karena banyak agama di Indonesia maka corak-corak Islam pun diminimalisir dan menjadi. Kemudian kaitannya dengan peran Roh Kudus menurut agama Kristen, maksud saya, maaf. Jadi yang pertama adalah membuat jemaat-jemaat bersatu dan bertekun dalam komunitas, serta fokus terhadap pengajaran agama, karena jemaat-jemaat mula-mula menjadi semakin bertekun dalam menumbuhkan iman dan menyebarkan firman Tuhan ke seluruh penjuru dunia melewati pengajaran-pengajaran agama yang diberi oleh rasul-rasul. Hal ini mirip dengan umat-umat Islam yang menjadi taat akan hukum Islam di kehidupan sehari-hari karena pengajaran-pengajaran dari ulama-ulama dan penasihat-penasihat raja serta wali songo. Sebagai contoh, menjadi umat Islam yang ingin menyebarkan kata-kata Al-Quran untuk menarik orang lain masuk agama Islam. Hal ini juga melewati beberapa cara seperti pesantren dan wayang. Peran kedua adalah menumbuhkan rasa berbagi, kekeluargaan, empati, dan simpati.
Dan berbaginya juga harus bersama dengan tulus hati. Dengan begitu, apa yang dimiliki menjadi kepunyaan komunitas bersama dan membuat komunitas mereka terus maju dan tidak memiliki kesenjangan apapun. Mirip halnya dengan umat-umat Islam yang bersatu dan selalu bersama ketika ada yang membutuhkan serta memiliki rasa berbagi dan totalitas seperti dalam konflik yang bisa terjadi dalam kehidupan keseharian. Yang terakhir adalah memberanikan jemaat untuk bersaksi dan membuat semua jemaat sehati sepikir, karena jemaat mula-mula menjadi orang-orang yang ingin mengikuti pengajaran dan ingin memberi kesaksian hidup sama seperti Petrus di bacaan sebelumnya. Jemaat juga semakin sehati sepikir karena Roh Kudus yang dianugerahi oleh Tuhan tinggal di dalam mereka, sehingga mereka semua ingin melakukan kehendak Tuhan bersama-sama dan semakin menumbuhkan relasi dengan Tuhan melalui cara-cara lainnya. Kemudian umat-umat Islam juga mirip dengan cara doa 5 kali bersama-sama tiap hari di masjid maupun di rumah bersama-sama dengan keluarga dan umat-umat sesama lainnya. Mereka juga sama-sama mengikuti kata-kata Al-Quran dan tidak memakan hal-hal yang diharamkan serta memakai kerudung bagi perempuan. Dan mereka juga berani dan memberi kesaksian hidup tentang dan menunjang hal-hal ini seperti melewati wayang dan perayaan sekaten serta dari hukum-hukum kerajaan yang sangat dipengaruhi oleh agama Islam atau teokratis. Kemudian saya akan masuk ke dalam penjelasan dan penunjukan maket. Jadi, maket yang saya buat adalah meriam Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh. Nah, kononnya meriam ini dipesan oleh kerajaan Aceh pada Turki pada abad ke-17. Berikut adalah bahan dan alat untuk membuat maket tersebut. Jadi ada alat tulis seperti pena dan pensil, kemudian alat gunting seperti cutter dan gunting. Kemudian ada juga kertas, bisa kertas baru dan bisa kertas bekas. Setelah itu ada penggaris, kemudian lem, habis itu kotak, habis itu ada juga alat warna seperti cat warna, dan yang terakhir adalah pastinya sedotan. Dan minimal 3 karena akan ada 3 meriam yang di dalam maket tersebut. Pertama, gambarlah garis-garis dan lengkungan untuk tempat sedotan pada kotak. Kemudian lengkungan yang di bagian belakang harus lebih dalam daripada lengkungan di bagian luar. Setelah penggambaran, potong tempat-tempat tersebut sehingga sedotan bisa masuk seperti bagian ini. Setelah itu lapisi satu sedotan dengan kertas, kemudian potong menjadi 2 sehingga bentuknya menjadi mirip meriam. Panjangnya lah ya. Kemudian potong kertas menjadi seperti begini dan lingkari sedotan di bagian depan, tengah dan belakangnya. Lingkari dengan kertasnya seperti begini, seperti cincin. Setelah menjadi begini, nanti saya akan membuat kertas yang berbentuk bulat dan akan masukin ke dalam lubang ini supaya menjadi bagian belakang meriamnya atau menjadi penutupnya. Setelah menjadi begini, mari kita warnai. Warna-warna yang saya akan pakai adalah berikut ini. Dan berikut adalah hasil akhirnya. Hasil akhir ini juga masih bisa lebih dihiasi lagi jika Anda memiliki kreativitas lagi yang lebih tinggi ya. Kemudian masuk ke dalam refleksi. Kemudian kita akan masuk ke dalam refleksi. Jadi, maka makna nilai dan pelajaran yang dapat diambil dari sejarah dan perkembangan budaya tersebut adalah kita sebagai anak-anak generasi muda harus bisa bersatu dan pantang menyerah terhadap masalah-masalah yang akan datang, sama seperti para masyarakat Islam di kerajaan-kerajaan tersebut bersatu dan melawan penjajah-penjajah yang datang bersama. Dan kita juga harus menumbuhkan rasa kekeluargaan dan menonjolkan nilai-nilai agama yang mulai memudar dalam kehidupan sehari-hari kita, sama seperti kehidupan masyarakat Islam yang teratur dan dekat satu dengan yang lain. Saya juga berkomitmen sebagai anak-anak generasi muda supaya bisa membantu pembangunan dan perkembangan Indonesia pada masa kerajaan Islam yang masih berlangsung hingga saat ini dan sesuai dengan peran Roh Kudus melalui hal-hal seperti lebih dapat fokus terhadap pengajaran agama dan komunitas atau persekutuan sehingga lebih dapat bertekun dalam hal agama juga. Saya juga perlu lebih dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan dan rasa berbagi dan empati dan simpati antar umat beragama dan antar jemaat supaya kondisi wilayah lebih ramah, tertib, dan damai. Kemudian saya juga berkomitmen menjadi orang yang bisa berani memberitakan kesaksian hidup mulai dari komunitas kecil dan bisa semakin sehati sepikir untuk lebih taat kepada Tuhan lagi. Sekian dari video ini, sekian dan terima kasih. Semoga apa yang telah saya sampaikan membuka wawasan Anda. Berikut adalah daftar referensi yang saya ambil, beberapa daftar referensi. Terima kasih.